Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai namespace. Saya akan bahas ini karena namespace ini akan digunakan untuk video selanjutnya, yaitu autoloading. Uh, Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai uh, paket, yaitu bagaimana membuat aplikasi kita sebagai paket sehingga kita bisa menggunakan aplikasi atau paket-paket pihak ketiga, yaitu dengan memanfaatkan package manager kita, yaitu Composer. Kemudian nanti kita akan membuat aplikasi kita itu autoloading. Namun sebelum kita masuk ke autoloading, ada satu hal yang perlu kita setup, yaitu kita harus memberikan namespace kepada kelas-kelas yang ada di aplikasi kita. Mungkin pertanyaannya adalah apa itu namespace dan kenapa harus dipakai? Oke, saya akan tunjukkan seperti ini. Ini adalah mahasiswa controller. Dia memerlukan model mahasiswa dan model program studi. Dan ini tampilannya. Oke, misalkan saya punya suatu kelas lagi, namanya misalkan verifikasi data misalkan, dan verifikasi data itu punya kelas di dalamnya, misalkan mahasiswa.php, dan saya akan buat kelas sederhana saja karena ini tujuannya untuk demonstrasi. Saya buat kelas mahasiswa sederhana seperti ini, dan saya pakai untuk misalkan verifikasi data mahasiswa, sehingga saya perlu loading di sini. Ingat, foldernya ada di dalam folder verifikasi data. Jadi saya sudah loading model mahasiswa, saya loading model program studi, dan saya sudah loading verifikasi data mahasiswa. Kita akan cek dulu di sini error. Nah, ini dia permasalahannya kenapa kita perlu namanya namespace. Kita lihat errornya kenapa? Kita lihat errornya karena cannot declare kelas mahasiswa. Karena tulisannya gini, kelas mahasiswa itu dianggap dua. Ya memang dua, karena satunya untuk verifikasi dan satunya untuk model. Nah, sehingga error karena dianggap kelasnya dua hal yang sama artinya, padahal tujuannya kelasnya berbeda. Satunya untuk mendeskripsikan data yang ada di model, dan satunya adalah untuk memverifikasi data. Nah, mungkin jawabannya kita bisa merubah namanya. Solusinya seperti itu, namun itu tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu aplikasi yang kompleks, ada kemungkinan, dan itu kita tidak bisa kontrol, ada nama kelas yang sama. Atau bahkan kalau kita menggunakan paket pihak ketiga, uh, kita menggunakan paket-paket orang lain, kemungkinan nama sama itu menjadi lebih besar, dan kemungkinan akan menjadi dan akan membuat program kita error. Sehingga solusinya adalah menggunakan namespace. Nah, jadi dengan menggunakan namespace itu uh, bisa menghandle masalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini tadi ya, meskipun kelasnya itu berbeda folder, tapi dianggap sama. Nah, jadi dianggap sama meskipun berbeda folder. Jadi kalau tidak menggunakan namespace, meskipun itu foldernya berbeda-beda, dianggap kalau namanya sama dianggap sama. Kita perlu namespace karena namespace dapat digunakan tidak hanya untuk membedakan, tetapi membedakan folder, tapi namespace itu digunakan untuk memberitahu kepada program bahwa logika struktur. Jadi kalau di folder ini adalah struktur directory, namespace ini struktur logikanya ya yang berbeda. Jadi kita tulis saja di sini, simple buatnya kayak gini. Jadi kelas mahasiswa ada di folder verifikasi data. Jadi kita tulis namespace verifikasi data. Verifikasi data. Sangat simple. Kita dengan cara setiap kelas itu kita kasih namespace berdasarkan foldernya. Contoh di dalam kelas folder model ada dosen,
Jadi kita kasih saja namespace, ini model. Nama namespace itu harus sama dengan nama folder. Yang ini pun sama, saya taruh di sini. Yang program studi pun sama, saya taruh di sini. Dan kelas controller, oke, yang ini nanti dulu. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di kita lihat di sini dulu. Nah, kita lihat errornya malah nambah. Oke, dengan menggunakan namespace, contoh di sini tadi, jadi di sini adalah ada model mahasiswa, model program studi, dan model verifikasi data mahasiswa. Tadi kita yang mahasiswa ini, nah, kita kasih namespace, namanya model, sehingga di sini bukan ketika membuat objek bukan lagi new mahasiswa, tapi new model mahasiswa, seperti itu. Kita ganti, jadi setiap ini kita kasih kita tambahin namespace-nya. Jadi bukan lagi new mahasiswa tapi new model mahasiswa. Makanya itu disebut struktur logika. Nah, program studi juga sama karena kita tadi sudah kasih namespace, jadi kita kasih seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Oke, bergerak, jalan. Oke. Nah, kalau kita misalkan pingin ada objek verifikasi data mahasiswa, kita buat begini. Coba saya tulis folder objek var gitu, var mahasiswa, sampai dengan new verifikasi data mahasiswa. Kalau kita refresh, tidak terjadi error. Kenapa? Karena program sudah tahu bahwa mahasiswa yang ini itu masuk di folder verifikasi data dan kelas mahasiswa yang ini adalah bagian dari model. Nah, itulah gunanya namespace. Oke, kita lanjutkan memberi namespace pada kelas-kelas yang lain, yaitu di kelas controller. Kita kasih di sini namespace controller, gitu ya. Kemudian yang di sini kita kasih namespace sesuai dengan foldernya, yaitu controller. Nah, kalau kita refresh error, ya sama kayak yang tadi, errornya di mana? Di bagian index. Kita masuk ke public, yang ini index, ya. Kenapa? Karena di sini kita kasih lagi namanya controller, seperti itu. Kita harus sebutkan namespace-nya. Nah, kita refresh, oke, nggak ada masalah, seperti itu. Nah, jadi meskipun nanti kita menggunakan paket pihak ketiga, baik itu namanya sama, direktorinya namanya sama, dari berbagai macam paket banyak yang sama namanya, itu menjadi tidak masalah karena dengan menggunakan namespace kita tahu bahwa kelas itu berbeda tujuan, seperti itu. Oke ya, jadi saya pikir ini untuk namespace. Mungkin satu lagi, mungkin adalah seperti ini. Nah, mungkin bertanya-tanya adalah kalau menggunakan namespace namanya menjadi panjang seperti ini. Nah, hal itu tentu bisa diakali dengan fitur namespace itu sendiri. Nah, namespace, dengan menggunakan namespace kita bisa buat seperti ini. Kalau kita tidak mau panjang seperti ini, kita bisa seperti ini. Kita lakukan import dulu. Jadi ini loading, yang use itu menggunakan import. Kita katakan import gitu ya. Use model, caranya gini, use model mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ini kita kembalikan seperti yang tadi.
nggak perlu pakai namespace. Karena apa? Karena sudah di loading di sini, di import di sini. Seperti itu. Oh, ini jadi kayak misalnya program studi, kita tulis juga di sini use model program studi, sehingga kita tidak perlu menulis panjang-panjang, kita cukup menulis nama kelasnya saja. Yang ini, oke, kita lihat lagi di sini, tidak error. Nah, bagaimana kalau kita misalkan menggunakan ini, mengimpor yang ini? Jadi use verifikasi data mahasiswa. Kalau kayak gini error. Nah, namun kalau menggunakan namespace kita bisa buat seperti ini. Karena namanya sama, kita buat alias as. Misalkan verifikasi mahasiswa. Kita bisa membuat alias seperti itu. Sehingga yang ini bisa dibuat kayak gini. Kita lihat tidak error. Nah, oke. Jadi aplikasi kita seperti ini jadinya tidak ada banyak perubahan. Yang kita rubah adalah kalau kita melakukan impor, kalau kita tidak mau menggunakan nama panjang, kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, saya pikir cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.